Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat tentang operasi pada fungsi, ya. Nah, apa itu fungsi? Kita sudah bahas kemarin. Fungsi itu adalah suatu peristiwa di mana kita memasangkan setiap anggota pada satu himpunan ke tempat satu ke himpunan yang lain. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan pada fungsi ini, ya. Yang pertama itu adalah domain dari fungsi. Nah, apabila kita mau mengoperasikan dua buah fungsi, pastikan yang dioperasikan itu berada pada domain yang sama, ya. Sehingga kalau kita punya himpunan, misalnya punya himpunan A dan himpunan B dengan fungsi himpunan A dengan fungsi F, himpunan B dengan fungsi G. Ya, nah itu punya daerah asal. Ini daerah asal himpunan F, ini daerah asal himpunan G. Ketika mau mengoperasikan kedua buah himpunan, domainnya harus berada pada irisan kedua fungsi ini. Ya. Nah, bagaimana mengoperasikan himpunan? Ya, sama seperti biasa kalau mengoperasikan dua fungsi, ya kita jumlahkan. Kalau tergantung operasinya, tambah, kurang, kali, atau bagi. Nah, kalau F ditambah GX ya tinggal ditambahkan biasa saja. Nah, kalau dalam contoh yang diberikan di sini berarti fungsi X kurang 3/2 merupakan fungsi Fx dan akar X merupakan fungsi Gx. Sehingga kalau Fx ditambah Gx berarti X kurang 3/2 tambah akar X. Begitu juga kalau Fx dikurang Gx, X kurang 3/2 kurang akar X. Kalau kali bagaimana? Ya tinggal dikalikan saja. X kurang 3/2 kali akar X. Kalau bagi, X kurang 3/2 per X kurang 3/2 akar X. Nah, bagaimana domainnya? Kita tahu bahwa domain dari domain dari fungsi F, ya, di mana X kurang 3/2 itu domainnya adalah, apa yang dimaksud domain? Domain itu adalah nilai dari semua variabel di mana fungsi tersebut terdefinisi. Apa makna terdefinisi? Memiliki hasil, ya, ada hasilnya. Jadi ketika disubstitusi X ini di mana saja substitusi X sehingga dia ada hasilnya. Berarti kalau X-nya setiap X bilangan real, berarti dia akan memiliki hasil, gitu ya. Nah, bagaimana kalau domain dari GX? Ya. Nah, domain dari GX, bolehkah X bernilai negatif? Akar dari suatu bilangan negatif apakah terdefinisi? Tidak. Sehingga domain dari GX adalah X di mana X besar dari 0. Berarti kalau mau mengoperasikan dua buah bilangan ini, tadi kan konsep domainnya irisan. Ya, berarti kalau ini garis bilangan real, nah ini garis bilangan real, lalu ini ada X besar dari 0, besar sama 0, maaf ya, ini besar sama 0 karena 0 terdefinisi juga. Nah, mana yang terkena dua kali? Ya, tentu yang ini, yang dimana X besar dari 0. Nah, kalau 0, tak hingga. Ya, begitu juga kalau kurang, ya sama. Kali juga begitu. Nah, bagaimana kalau bagi? Nah, bagi GX boleh karena GX-nya di bagian bawah, berarti supaya nilai dia terdefinisi, kalau ketemu A per B kan nilai GX tidak boleh sama dengan 0. Kapan nilai GX sama dengan 0? Saat X-nya 0. Berarti ketika X-nya 0 yang ini masuk solusi, tiba dibagi 0 tidak lagi menjadi solusi. Begitu. Ya. Oke, itu dia operasinya. Nah, sekarang contoh. Ya, misalkan Fx sama dengan akar pangkat 4 X tambah 1 dan Gx adalah akar 9 kurang X kuadrat. Ya,
dengan domainnya berturut-turut. Domain dari fx adalah min 1, hingga, dan gx adalah min 3 sampai 3. Kita diminta mencari formula F ditambah G, F kurang G, F kali G, F per G, dan F pangkat 5, serta domain dari operasi tersebut. Ya, sehingga kalau fx sama seperti tadi, ya tinggal dijumlahkan saja fx tambah gx. Sekarang domainnya apa? Apa irisan antara min 1, tak hingga, kalau di garis bilangannya kan seperti ini. Ini min 1, ini tak hingga ke sana. Lalu 3, min 3, 3. Berarti di sini ada min 3. Nah, ini ada 3. Nah, mana yang terkena 2 kali? Berarti yang terkena 2 kali adalah min 1, 3. Berarti itulah yang akan menjadi domain dari jumlah kurang lagi. Kecuali yang kali bagaimana? Yang bagi bagaimana? Yang bagi gx boleh sama dengan 0? Tidak, berarti dia tidak boleh. Di mana dia sama dengan 0? Dia sama dengan 0 ketika x-nya sama dengan 3 atau x sama dengan negatif 3. Berarti yang min 1,3, 3 tidak jadi masuk. Maka sehingga himpunannya itu adalah min 1,3. Begitu ya. Nah, kalau pangkat 5 gimana? Ya, kalau pangkat dia tentu dipangkatkan asal semuanya nilainya. Kalau dia pangkat kan terdefinisi saat pangkatnya ini besar dari 0 ya. Sehingga dia domainnya itu adalah min 1, tak hingga. Berarti yang kita lihat hanya domain dari F-nya saja. F yang berpangkat 5 gitu ya. Oke. Mudah-mudahan paham. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ada yang disebut dengan namanya komposisi fungsi. Apa itu komposisi fungsi? Nah, kita tahu bahwa G bundaran fx itu adalah G fx. Ya, berarti F nilai fx substitusikan ke dalam nilai fungsi G. Kan begitu ya. F OGX berarti nilai GX substitusikan ke dalam nilai F. Berarti kan ilustrasinya begini. Kalau kamu punya X dimasukkan ke dalam suatu fungsi F, maka dia akan menghasilkan fx. Fx ini akan menjadi input pula di mesin G, sehingga dia akan menghasilkan GFX. Inilah yang dimaksud dengan GOFX. Lalu kalau seandainya kamu punya X, mesinnya bertambah G, X masuk ke dalam G, dia akan menghasilkan luaran GX. Ya, GX diproses ke dalam mesin FX, berarti FGX. Nah, sehingga hasilnya FOGX atau FGX, begitu prosesnya. Nah, di contoh yang pertama, ketika kita melihat X kurang 2/2 untuk Fx dan Gx-nya akar X, kita bisa mengkomposisikan fungsi ini dengan dua cara ya. Baik itu FOGE, GOFX maupun FOGX. Berarti GFX, G-nya ini. Berarti X-nya Fx-nya ini substitusi G X kurang 3/2. Nah, kalau G X akar X, berarti X-nya diganti dengan X kurang 3/2. Akar X kurang 3/2. Dengan cara yang sama didapatkan FOGX. Nah, ada warningnya. Apa? Kita harus hati-hati melihat domain dari fungsi komposisi. Ya, domain dari GOF itu sama dengan himpunan X yang memenuhi. Pertama, X adalah domain dari F. Fx adalah domain dari G. Ya, seperti mesin tadi ya. Dengan kata lain, apa? X harus yang valid untuk F. Fx harus valid untuk G. Ya. Dalam contoh ini, nilai X sama dengan 2 adalah domain dari F. Ya, X sama dengan 2 domain dari F. Tetapi ia tidak domain dari GOF. Ya, X sama dengan 2 bukan domain dari G, karena ini akan membuat ya di bawah tanda akar bernilai negatif. Nah, ini tidak boleh. Ya, itu yang dibilang hati-hati. Ya.
Jadi syarat domain dari fungsi komposisi kalau GOF X itu domain dari F, hasil Fx adalah domain dari G. Jadi kalau diganti GOF2 itu dia tidak terdefinisi. Itu dia contoh kasus. Nah, berikutnya setelah kita belajar fungsi, operasi fungsi, serta komposisi fungsi, kita akan melihat tentang translasi. Ya, apa itu translasi? Translasi adalah pergeseran. Ya, apa yang kita bisa pelajari dari translasi? Kita akan bisa melihat sifat dari grafik. Ya, jadi perhatikan bagaimana fungsi dibangun dari yang sederhana. Ya, kita mulai mengajukan pertanyaan bagaimana grafik dari Y sama dengan Fx, Fx kurang 3, Fx tambah 2, Fx kurang 3 tambah 2. Nah, contoh. Sekarang kalau kita diminta melukis grafik Y sama dengan mutlak X, berarti saat X. Berarti Y sama dengan mutlak X. Ya. Berarti ini X, ini Y. Saat X-nya min 1, Y-nya 1. Saat X-nya 0, Y-nya 0. Saat X-nya 1, Y-nya 1. Berarti min 1, 1. Ya, ini titiknya. 0, 0. Ini titiknya. 1, 1. Ini titiknya. Jadi kalau digambar grafik ya seperti ini grafiknya. Inilah grafik Y sama dengan akar X. Sekarang bagaimana kalau pertanyaannya ya Y sama dengan Y, maaf, ini adalah grafik Y sama dengan mutlak X. Mutlak X kurang 3. Ya, mutlak X kurang 3. Berarti kalau saat X-nya min 1, berarti min 1 kurang 3. Ya, nilai Y-nya adalah dimutlakkan. Bernilai Y-nya adalah 4. Kalau 0 X-nya. Saat X-nya sama dengan 0, nilai Y-nya min 3. Mutlak dari 3, 3. Saat X-nya 1 kurang 3, min 2. Mutlaknya 2. Ya. Lalu saat X-nya sama dengan 2. 2 kurang 3, 1. Mutlak. 2 kurang 3 min 1. Mutlaknya 1. Saat X-nya 3, nilainya 0. Saat X-nya 4, nilainya 1. Saat X-nya 5, nilainya 2. Nah, lihat. Ya, grafiknya sama. Cuman perbedaannya ketika dia dikurangkan, berarti dia digeser ke kanan ya. Sesuai pengurangnya. 3, 1, satuan. Ya. Sekarang bagaimana kalau Y sama dengan mutlak X ditambah 2? Ya, bagaimana kalau Y sama dengan mutlak X tambah 2? Berarti saat X-nya 0, nilai Y-nya berapa? Ya, 2. Berarti fungsi grafik ini sama tetap, tapi dia dinaikkan 2 satuan ke atas. Ini dia. Bagaimana kalau kurang Fx kurang 3 tambah 2? Berarti Fx kurang 3 ditambah 2. Berarti ini X kurang 3 di sini tambah 2, naikkan 2 ke atas. Itulah prinsip-prinsip dari translasi. Ya. Nah, jadi bagaimana kalau ini contoh berikutnya. Grafik X pangkat 3 tambah X kuadrat. Ini grafik asal. Kita tahu X pangkat 3 tambah X kuadrat di grafik asal. Sekarang kita diminta X tambah 1 pangkat 3 tambah X tambah 1 kuadrat. Berarti ini ada ya geser ditambah ya. Kalau tadi kurang geser ke, kalau contoh yang awal kurang itu geser ke kanan. Berarti kalau ditambah geser ke kiri. Berarti yang ini grafiknya ditarik satu satuan ke sebelah kiri. Tapi dia ini X ya. X tambah 1 kuadrat nih, X pangkat 3, ini pangkat 2. Berarti strukturnya begitu. Jadi kalau dia fungsinya ditambah, maka ditambah geser ke kanan. Kalau dia ya X pangkat 3 tambah X kuadrat 2 dikurang 2, berarti ini turunkan 2 satuan ke bawah. Ini dia jadinya. Kalau X tambah 3, jadi bentuk ini turunkan 2, berarti X tambah 1 pangkat 3 tambah X tambah 1 kuadrat dikurang 2. Jadi begitu. Nah,
Apa prinsipnya? Prinsipnya kalau seandainya kita punya grafik Y sama dengan Fx, translasi Y sama dengan Fx kurang A, artinya kita menggeser H sebanyak, ya, menggeser grafik sebanyak H satuan ke sebelah kanan kalau dia kurang. Kalau tambah berarti sebaliknya. Tapi kalau Fx ya ditambah suatu konstanta, fungsi Fx ini ya dinaikkan saja sebesar konstanta. Kalau Fx dikurang H tambah konstanta berarti geser sebanyak H satuan lalu ditambahkan ya K satuan ke A ke atas sehingga ini jadi grafiknya. Oke, itulah prinsip-prinsip dari translasi ya. Sekarang kita lihat contoh. Kita diminta melukis grafik akar X tambah 3 tambah 1 dengan melukis grafik Y sama dengan akar X terlebih dahulu. Nah, ini seandainya kalau kita lukis grafik akar X, nih dia grafiknya. Berpadanan saat X-nya 0, 0, Y 1, 1, saat X-nya 2, akar 2, saat dia 3, akar 3, saat dia 4, nilainya 2. Nah, kira-kira ini grafik. Sekarang kita diminta melukis grafik Y sama dengan akar X tambah 3. Tadi kalau dia akar X ditambah, kalau akar X kurang H digeser H satuan ke kiri. Sekarang ini ditambah 3. Berarti kalau ditambah ke kanan. Berarti ini geser ke kanan 3. 1, 2, 3. Kira-kira ini grafiknya. Ini grafik Y. Ini dia grafik dari Y sama dengan akar X kurang 3. Sekarang ditambah 1, berarti naikkan satu satuan ke atas, sehingga ini jadinya. Ya. Nah, itulah guna kita belajar translasi. Ya. Oke, jadi kita sudah membahas tentang operasi-operasi fungsi, bagaimana kita mengoperasikan fungsi, kita harus perhatikan domainnya. Ya, domain operasinya harus irisan kedua-dua domain. Lalu bagaimana cara kita mengkomposisikan fungsi? Ya, kita komposisikan sesuai urutannya. Ya. Nah, yang harus kita perhatikan domain dari hasil komposisi juga. Kalau GOF berarti X adalah domain untuk F, ya Fx adalah domain untuk G, ya seperti itu. Hati-hati di sana. Nah, lalu translasi pergeseran berarti suatu grafik, kalau kita sudah punya grafik udah tahu fungsi grafik sederhana, jadi kalau dikurang H, Fx dikurang H berarti kita geser H satuan ke kiri. Kalau ditambah digeser H satuan ke kanan. Kalau Fx ditambah K, ya berarti K-nya digeser ke atas. Kalau Fx kurang K, grafiknya digeser ke bawah. Oke, itu saja untuk kali ini. Mohon maaf atas salah-salah kata. Kalau ada pertanyaan atau komentar, silakan tulis ya di kolom komentar ya. Kalau atau di WhatsApp grup kita. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.